atau apa begitu. Oke, Bapak sebenarnya mau ketemu sama saya, Pak. Nggak masalah, Pak. Saya mau ketemu sama Bapak, tapi jangan sekarang. Kita tunggu putusan selesai, Pak. Ya, kenapa seperti itu, Pak? Balik lagi, Pak. Saya ada kode etik, Pak. Ya kan, saya ada kode etik. Saya juga menjaga perasaan klien saya dan perasaan keluarga klien saya, Pak. Apa jadinya kalau seorang lawyer kelihatan bertemu sama bapak, misalnya saya ketemu sama Pak John LBF gitu kan, lagi ketemu kita di mall, ya kan, kita di mall kita nggak mungkin berantem pukul-pukulan dong, kita ketemu, kita berusaha mencairkan situasi, saya senyum, bapak senyum, difoto sama orang, di videoin orang, orang bilang, "Ih, lu lihat tuh si Alvin," ya kan, main dua kaki sama John LBF, itu pasti disogok tuh nanti tuh. Kalau tiba-tiba Arif Edison kalah, nanti dipikir saya disogok, ya kan. Jadi gini Pak, demi ethical dan saya menjunjung tinggi etik dan integritas, 1 bulan ke depan selama proses persidangan saya nggak akan bisa ketemu Bapak. Tapi setelah proses persidangan selesai, saya akan hubungi Bapak, ya kan. Ayo kita ketemuan Pak. Mau joget-joget kayak, mau minum bareng kayak, mau ngobrol-ngobrol nggak masalah kok. Saya free untuk berteman dengan siapapun. Tetapi di saat saya menjalankan hubungan profesional, saya mau profesional dan saya tidak mau menciptakan sedikit pun celah bagi klien saya untuk sakit hati, ya. Supaya Bapak mengerti nih Pak, kita lanjut Pak. Ya, Alvin Lim ya, sama John LBF gitu ya. Insya Allah kalau kamu collab konten sama John LBF, bikin konten joget-joget sama John LBF tuh, cepat itu naik followersmu tuh, ya. Ayo hubungi saya, kita ketemu, kita bikin video, ya. Gak perlu kayak begitu-begitu, ya Alvin Lim. Salam kenal, John LBF. Oke Pak, Pak John, terakhir nih untuk Bapak ya. Saya mau membuat sebuah tantangan untuk Bapak. Bapak ini saya lihat orang yang berani dan Bapak ini orang yang berkecukupan, Pak. Saya mau menantang Bapak, yang benar saya atau Bapak di dalam kasus Arif Edison. Oke, ini sesuatu yang kita belum tahu nih ke depan, ya toh. Anda bilang Arif Edison kan udah pasti terbukti bersalah, ya kan? Oke, nah kita taruhan Pak, ya kan? Kalau selama ini kan Bapak punya banyak duit, beli burung 30 juta, beli Land Rover miliaran bisa Pak. Kita nggak usah gede-gede Pak, kita taruh 10 juta aja Pak. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak uangnya Pak. Ya, uangnya itu siapapun yang menang kita berikan kepada badan amal Pak. Ya, kalau Bapak setuju nih, nggak usah gede-gede, 10 juta Pak. Uang kecil lah 10 juta buat Bapak, tapi di dalam taruhan kita juga bisa membantu masyarakat ya Pak. Ini ide saya. Jadi gini Pak, ya, Anda bertaruh bahwa John LBF itu pasti salah. Jadi putusan hakim, John LBF terbukti bersalah ya di PN Selatan. Saya punya taruhan John LBF pasti kalah, dalam hal Arif Edison pasti akan divonis tidak bersalah Pak, onselah Pak. Ya. Kenapa? Saya melihat ini bukan pidana, ini opini saya ya. Kenapa? Dia ini punya imunitas, dia ini punya surat kuasa, dia sedang menjalankan tugas Pak, ya toh. Dan saya punya ahli pidana yang menyatakan bahwa itu ada imunitas dan ada undang-undangnya, dan itu harus di enforce di situ ya, harus ditegakkan. Kalau saya menang, Bapak berikan 10 juta, nyumbang 10 juta ke badan amal, ke organisasi yang saya tunjuk Pak. Ya, organisasi misalnya ABC, organisasi yatim piatu, organisasi Kristen, organisasi apa deh gitu kan. Saya tunjuk. Nah, Bapak bayar 10 juta ke dia, nyumbang. Kalau Bapak menang, Bapak boleh tunjuk yayasan lain, misalnya yayasan apa, Al-Azhar, ya kan, Bapak kan muslim tuh, yayasan apa, misalnya NU atau mana lah gitu yang menurut Bapak membutuhkan. Saya Alvin Lim akan memberikan 10 juta ke badan amal tersebut, Pak. Berani nggak, Pak? Ya. Ini 1 bulan lagi bakal ada putusan, Pak. Bapak yang menang atau saya yang menang? Bapak yang benar atau saya yang benar di situ, ya toh? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Setelah dari situ boleh kita ketemu bareng, mau kita joget bareng, kita mau dansa bareng, nggak apa-apa Pak, ya toh. Karena bagi saya Anda bukan musuh saya, ya. Tetapi Pak, so Oke guys, oke guys, oke guys, oke guys. Aduh, waduh, viral, viral, viral. Ada apa ini ya? Ada apa antara Pak Alvin dengan John LBF, Bapak John LBF ya? By the way, gue tidak kenal Pak John LBF. Kayaknya sering sering kita dengar juga sih, cuman gue nggak gitu dengar, gue nggak pernah ngikutin beliau, ya. Jadi teman-teman,
untuk Pak Alvin dan untuk Pak John LBF supaya Anda berdua nggak ribut terus ya, gua menyatakan ya, gua menyatakan Pajak Smart ya siap menjadi moderator atas pertemuan Anda berdua. Oke? Nah, gimana gimana Pak Alvin? Gimana Pak John LBF? Jadi pihak John LBF kan maunya collab, terus konten, terus joget-joget gitu kan. Oke, kita kita joget-joget ya. Nah, gua siap jadi moderator. Oke, Pak John, gua siap menjadi moderator, gua siap joget-joget untuk Anda ya. Nah, pihak Alvin Lim maunya ini mengedukasi hukum gitu kan, untuk perdebatan mengedukasi hukum. Oke, siap. Kita semua ingin kita semua mau menantikan Bapak Alvin Lim bisa kasih edukasi kita, termasuk kepada Pak John LBF juga. Jadi kedua pihak akan terpenuhi keinginannya. Mau joget, ayo. Mau edukasi hukum, ayo gitu ya. Nah, jadi Pajak Smart Arena akan gua bikin untuk Anda berdua. Oke, luar biasa ya, luar biasa buat teman-teman ya. Bukan untuk berantem, tapi ya, bukan untuk berantem ya. Mohon maaf ya, teman-teman jangan salah paham. Bukan untuk berantem secara fisik, tetapi untuk berdiskusi, untuk berdebat, untuk joget-joget ya. Gua siap teman-teman ya. Jadi negara ini sangat membutuhkan kalian berdua ya, Bapak John LBF, Bapak Alvin Lim. Negara ini kita semua nih rakyat butuh Anda semua untuk nih kasih tahu kita semua bahwa bahwa apa? Yang pertama, bahwa orang dewasa itu boleh berbeda pendapat. Iya dong, boleh dong. Diselesaikannya dengan perbedaan pendapat juga. Baik gini, gini, gini. Bahwa orang dewasa itu boleh berbeda pendapat. Diselesaikannya dengan berpendapat juga, bukan dengan berantem fisik. Oke? Nah, jadi masyarakat perlu diedukasi bahwa kalian ini berdua sama-sama orang dewasa, berbeda pendapat is okay, tetapi diselesaikan dengan pendapat juga, ya, bukan dengan gugatan hukum, ya, ataupun berantem tidak, ya. Nah, yang kedua, kita semua ini perlu ditunjukkan oleh Anda berdua bahwa it's okay loh berbeda pendapat. We can agree to disagree. Itu boleh ya. Tetapi hubungan persaudaraan sesama anak bangsa itu harus tetap terjalin dengan baik. Oke? Tidak perlulah kita bermusuhan hanya gara-gara berbeda pendapat gitu ya. Kita semua ini bersaudara. Oke? Nah, dengan pertemuan ini Anda berdua bertemu, kemudian kita berdiskusi, berdebat, di plus joget-joget ya. Anda berdua akan membuktikan kepada seluruh masyarakat, kepada masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa sesama orang dewasa kita bisa loh berdebat secara gentleman tetapi tidak bermusuhan. Oke? John LBF sudah mengatakan di videonya bahwa ayo kita bikin konten. Itu kan berarti ajakan yang baik ya. Pak Alvin juga sudah bilang bahwa kita tidak bermusuhan. Oke, jadi kedua-duanya sudah sependapat bahwa ini bukan permusuhan pribadi ya. Nah, jadi yang ketiga, Anda perlu tunjukin kepada kita semua bahwa selain kita cuap-cuap doang di media sosial ya, tetapi juga kita ingin mengedukasi masyarakat luas. Oke? Masyarakat tuh banyak orang nggak ngerti hukum, termasuk gua orang nggak ngerti hukum dan gua juga nggak paham sebenarnya kasusnya siapa tadi si Pak Arif atau siapa gitu. Gua dengar sih video Pak Alvin sebelumnya, tetapi gua nggak gitu paham bagaimana ceritanya. Nah, alangkah baiknya pertemuan ini kita bongkar semua ya. Masyarakat pengen tahu, masyarakat itu pengen tahu bagaimana sih hukum yang benar, bagaimana sih praktek hukum yang benar di Indonesia ini atau dimanapun gitu ya. Nah, saatnya Anda berdua bongkar kepada kita semua ya. Ini bukan bukan tujuan untuk mengalahkan si lawan bicara, tidak, tapi untuk edukasi. Masyarakat tuh pengen tahu bagaimana sih praktek hukum yang benar gitu ya. Karena seringkali eh, proses hukum itu tidak berjalan transparan. Nah, itu seringkali terjadi ya. Nah, kita pengen transparan. Masyarakat yang membayar pajak, yang membayar para pegawai negeri termasuk hakim, pengen transparan. Oke? Nah, jadi ujung-ujungnya siapa sih yang akan diuntungkan dari perdebatan ini? Yaitu seluruh warga masyarakat di Indonesia ini. Oke? Jadi Anda berdua juga diuntungkan karena saling bisa memberikan respon, kami warga masyarakat juga diuntungkan karena bisa mendapatkan transparansi bagaimana proses hukum yang terjadi. Oke? Nah, Bapak Alvin Lim sudah mengatakan bahwa minta taruhan 10 juta rupiah, oke, yang nanti akan disumbangkan kepada Badan Amal. Nah, pertanyaan gua, gimana Pak John LBF? Anda kan orang kaya ya, gua rasa sih 10 juta nggak ada masalah ya. Tetapi kalau Anda tidak bersedia, gua, Pak Jasman, akan bantu sebagai atas nama Anda untuk pasang taruhannya. Oke? Gua pakai uang gua sendiri 10 juta rupiah untuk menggantikan Anda kalau Anda nggak bersedia kasih 10 juta. Oke? Ya, tapi ini bukan judi ya, teman-teman ya. Ini bukan judi. Ini taruhan kalau menang debat hukum ya, debat ya, plus joget-joget ya. Nah, dan uangnya toh untuk Badan Amal, bukan untuk yang lain ya. Nah,
Terus bagaimana biaya pembangunan pajak Smart Arena yang akan gue bangun nanti untuk Anda berdua ya? Nah, gua tanggung semua teman-teman ya. Bapak Alvin, Bapak John LBF, gua tanggung semua. Kita bikin arena kalau perlu seperti apa tuh? Yang UFC atau apa gitu ya. Kita bikin arena seperti itu, tapi bukan untuk berantem teman-teman ya. Nah, tetapi untuk berdiskusi publik yang terbuka untuk umum. Oke? Anda semua mau punya berapa penonton? Lu mau mau arena sebesar apa? Mau 100 penonton, 200, 500, atau mau 1000 penonton? Boleh. Oke, gua siapkan. Oke, gua siapkan buat Anda semua pakai uang sendiri. Oke. Jadi kalian teman-teman berdua tinggal datang saja, ditambahkan dengan juru kampanye boleh ya. Disaksikan dengan oleh seluruh warga masyarakat, kita siarkan terbuka untuk umum, teman-teman ya. Terakhir, gua mau sampaikan bahwa posisi gua netral. Oke, posisi gua netral. Gue tidak mendukung salah satu pihak yang berdebat. Gue netral ya. Gue yakin Anda semua ya teman-teman berdua, Bapak Alvin dan Bapak John LBF ya, juga sebenarnya tidak bermusuhan secara pribadi ya. Terbukti dari Pak John sudah menyampaikan di dalam videonya dengan nada yang tidak bermusuhan ya, bahwa ayo kita berdebat joget-jogetnya. Pak Alvin juga sudah menyampaikan bahwa saya tidak bermusuhan dengan Anda. Mari kita bertemu. Kedua pihak sudah sepakat pengen bertemu ya. Cuma tinggal waktu dan tempat aja ya. Nah, nah, gue yakin tidak ada permusuhan pribadi, ini hanya profesionalisme kerja saja ya. Nah, oke. Bapak Alvin bilang bahwa waktunya nanti nunggu sidang selesai ya, mungkin 1 bulan lagi ya. Oke, Pak John bagaimana? Pak John LBF bagaimana? Apakah Anda bisa? Kalau lu bisa, coba hubungi gua di Instagram atau nanti gua akan hubungi Bapak dari manajer gua ya, dari Pajak Smart. Salam joget dan salam cerdas hukum buat Anda semua.